Kita semua, sadar atau nggak sadar, setiap hari tuh ninggalin jejak secara online. Seringnya sih tanpa mikir panjang. Tapi pernah nggak sih kepikiran, jejak yang kita tanam di dunia digital ini bakal jadi apa nantinya? Yuk kita bahas bareng-bareng, menanam jejak, menuai reputasi. Oke, kita langsung aja ya. Coba deh, pernah nggak kamu benar-benar mikirin ini? Setiap like yang kamu kasih, setiap komen, setiap foto yang kamu post, itu semua bukan cuma angin lalu. Itu tuh kayak tinta permanen loh. Sekali nempel di kanvas raksasa internet, ya udah, nempel selamanya. Nah, inilah yang namanya reputasi digital. Gampangnya gini deh, anggap aja ini wajah dari rumah digitalmu. Kesan pertama yang orang lain lihat tentang kamu, dan seringkali ya cuma itu yang mereka lihat. Ini udah bukan lagi soal kelihatan keren-kerenan aja, tapi soal gimana kita secara sadar ngelindungin diri sendiri dan bahkan peluang kita di masa depan. Oke, sekarang kita masuk ke fondasinya dulu ya, jejak digital. Anggap aja ini tato. Kenapa tato? Ya karena apapun yang kamu lakuin online, itu bakal nempel. Dan nempelnya itu selamanya. Coba bayangin deh, kalau di dunia nyata, kamu jalan di pantai, jejak kakimu kan bakal hilang kena ombak ya kan? Nah, kalau di dunia digital, jejakmu itu abadi. Nggak ada tuh ceritanya ombak atau badai yang bisa ngapusin. Ini nih beda yang paling penting dan harus banget kita ngerti. Dan ternyata, jejak digital ini tuh ada dua sisi loh. Ada yang sengaja kamu tinggalin, dan ada juga yang dikumpulin tentang kamu. Sering banget tanpa kamu sadar. Penasaran kan? Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Jadi gini, yang pertama itu jejak aktif. Ini gampang, semua yang kamu lakuin secara sadar. Posting foto, nulis status, komen di video YouTube. Nah, sisi satunya ini yang agak tersembunyi nih, namanya jejak pasif. Ini data yang kamu tinggalin tanpa sadar, kayak riwayat pencarian kamu di Google, data lokasi GPS dari foto-foto kamu, itu semua dikumpulin sama berbagai platform. Terus gimana dong cara ngadepin ini semua? Nah, kita butuh yang namanya filter pribadi. Saringan di otak kita yang harus aktif sebelum jari kita mencet tombol share. Kenalin nih, namanya metode THINK. Percaya deh, ini bisa jadi game changer. Kenapa filter ini penting banget? Simple aja, karena internet itu nggak ngerti konteks, cuma bercanda. Lelucon kamu hari ini 5 tahun lagi pas dilihat sama HRD atau panitia seleksi kampus, bisa jadi artinya beda banget. Mereka nggak akan lihat kamu senyum pas ngetik itu. Mereka cuma lihat teksnya, data mentah. Oke, ini dia filternya. Sebelum posting, coba tanya ke diri sendiri. THINK. T untuk true. Ini beneran fakta atau hoax? H untuk helpful. Postingan ini ngebantu orang lain nggak? I untuk inspiring. Bisa ngasih inspirasi positif nggak? N untuk necessary. Emang ini perlu banget ya di-share? Dan terakhir, K untuk kind. Kata-katanya sopan dan baik nggak? 5 pertanyaan simpel ini beneran deh bisa jadi penyelamat reputasi kamu. Oke, sekarang kita ngomongin yang lebih praktis ya. Gimana caranya kita bangun pagar privasi dan jaga etika komunikasi. Intinya sih, gimana caranya kita ngendaliin ruang digital kita sendiri dan pastiin cara kita berinteraksi online itu ya cerminan diri kita yang sebenarnya. Sering banget kan ada yang mikir, akun di private ansos banget sih. Salah besar teman-teman. Ngatur privasi itu justru bentuk kendali diri yang cerdas. Ini bukan soal sembunyi, tapi soal milih siapa aja sih yang boleh masuk ke rumah pribadi kita. Nih, ada beberapa tips pinter yang bisa langsung kamu coba. 1. Pilih-pilih followers. Ingat, mereka itu audiens kamu. 2. Rutin cek izin aplikasi di HP. Masa sih aplikasi center minta akses ke kontak? Curiga kan? Ketiga, manfaatin fitur kayak close friends. Buat momen-momen yang lagi personal. Ya, bagi aja ke orang-orang terdekat. Selain privasi, ada juga yang namanya netiquette, alias etika di dunia maya. Gampangnya, sopan santun yang kamu pakai pas ketemu orang di dunia nyata, ya harus dipakai juga waktu kamu ngetik di balik layar. Sama pentingnya loh. Setiap komen yang kamu tulis, itu cerminan karaktermu. Nah, ini nih yang sering jadi bencana. Sering banget reputasi orang hancur itu bukan karena postingan awalnya, tapi karena cara mereka nanggepin kritik di kolom komentar. Cara kamu ngerespon itu nunjukin banget tingkat kedewasaan kamu. Jadi, ingat 3 aturan emas ini. Pertama, jangan jadi keyboard warrior. Nggak usahlah ikut-ikutan debat kusir yang nggak ada ujungnya. Kedua, please selalu minta izin sebelum nge-tag atau nge-post foto teman. Dan ketiga, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah sebar-sebar screenshot chat pribadi. Itu pengkhianatan kepercayaan level dewa di dunia digital. Oke, sekarang kita sambungin semua ini ke gambaran besarnya.
Anggap aja, reputasi digital kamu itu investasi buat masa depan. Apa yang kamu tanam hari ini, itu yang bakal kamu panen nanti. Dan ini bukan cuma nakut-nakutin ya, ini udah jadi kenyataan. Banyak banget kampus dan perusahaan sekarang yang ngelakuin social media screening. Artinya, mereka bakal ngestok semua profil medsos kamu sebelum ngasih keputusan. Jejak digital kamu itu bisa jadi penentu kamu diterima atau ya ditolak. Jadi kalau kita rangkum, intinya ada 4. 1. Reputasi itu investasi jangka panjang. 2. Privasi itu soal kendali diri, bukan ansos. 3. Etika itu tameng pelindung kamu. Dan yang keempat, filter terkuat kamu adalah otak kamu sendiri. Pakai metode THINK sebelum bertindak. Sebagai penutup, aku mau kasih kamu satu tantangan kecil. Coba deh, sekarang buka medsos kamu. Lihat 3 postingan terakhirmu. Terus bayangin kamu orang asing yang sama sekali nggak kenal kamu. Kira-kira kesan pertama apa yang mereka dapat tentang kamu? Apa itu udah benar-benar ngegambarin siapa kamu? Coba deh direnungin. Karena pada akhirnya, reputasi digitalmu ada di tanganmu sendiri.